menganugerahkan kesempatan bagi kita pada hari ini. Pada Minggu Prapaskah, kita mengingat kembali kasih pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti devotion dengan hati yang sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan terus belajar dari firman Tuhan. Mari kita sembah, puji, dan muliakan namanya melalui pujian ini. Mari bersama-sama bernyanyi, mulia sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari anak-anak kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau Raja yang mulia, yang layak disembah. Engkau yang sudah mati bangkit bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum memulai seluruh kegiatan pembelajaran kami hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mengikuti devotion dengan segenap hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya puji-pujian, penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Sang Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafal untuk kita pada pagi hari ini terambil di 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Peter 2 verse 21. To this you are called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, menerima pengampunannya, dan taat kepada Yesus. Mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Anak-anak, mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai setiap kami, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, sehingga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan mau meneladani kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari 1 Samuel 1 sampai dengan 1 Samuel 3. Miss akan bacakan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Selanjutnya anak-anak Miss baca di rumah ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jovin, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Anak-anak, tema kita pagi hari ini, Hana mendapat seorang anak laki-laki. Allah tidak dapat memakai orang yang tidak taat. Nah, anak-anak, pada zaman hakim-hakim, orang selalu pergi ke Silo untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap tahun, seorang yang bernama Elkana pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia biasanya pergi bersama kedua istrinya yang bernama Penina dan Hana. Nah, anak-anak, setiap tahun Penina selalu mengolok-olok Hana karena tidak punya anak. Hana merasa sangat sedih. Dia menangis dan tidak mau makan. Kenapa kamu menangis dan tidak mau makan? Tanya sang suami. Bukankah cintaku kepadamu lebih berharga daripada cinta 10 orang anak? Anak-anak, memang benar Elkana sungguh sangat mencintai Hana. Namun tidak ada yang bisa menghibur Hana. Hari-hari hidupnya selalu dihantui oleh perasaan sedih. Perasaan sedihnya semakin bertambah ketika ia berkunjung ke Silo. Nah, anak-anak, di tempat orang mempersembahkan korban kepada Tuhan itu, Hana berusaha melupakan kesedihannya. Kamu tidak akan pernah memperoleh anak, olok Penina. Mungkin Tuhan tidak peduli lagi kepadamu. Hana sungguh-sungguh sedih. Dia mandul dan tidak punya anak. Anak-anak, pada masa itu, anak dianggap sebagai tanda berkat Tuhan. Karena ejekan itu, Hana merasa bahwa ia tidak dicintai Tuhan.
Nah, pada suatu hari Hana berdiri depan rumah Tuhan di Silo. Hana, seorang wanita yang saleh, ketika dia mempersembahkan korban di bait Allah, dia minta seorang anak laki-laki dari Tuhan. Nah, Hana sambil menangis, ia berdoa kepada Tuhan dengan suara keras. Ya Tuhan Maha Kuasa, ingatlah aku. Lihatlah hamba-Mu ini. Ampunilah aku. Lihatlah kesedihan dan penderitaanku. Hana berdoa dalam hati. Tubuhnya berguncang, mulutnya komat kamit. Kadang ia berdoa sambil berjalan mondar-mandir. Ia tidak melihat kalau Eli, seorang imam tua, sedang memperhatikannya. Nah, anak-anak, Eli tampaknya tidak senang melihat sikap Hana itu. Hana terus saja berdoa. Ya Tuhanku, kasihanilah hamba-Mu ini. Berikanlah kepadaku seorang anak. Jika Engkau menghendakinya, aku akan mempersembahkan dia kepadamu. Hana bernajar kepada Allah. Kalau Allah memberikan seorang anak laki-laki kepadanya, ia akan mempersembahkan anaknya itu untuk menjadi hamba Tuhan. Dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Anak-anak, mula-mula Eli, imam besar itu mengira Hana mabuk. Eli pun berdiri, siapa perempuan ini? Perempuan itu berjalan sempoyongan dan berbicara sendiri. Tampaknya ia benar-benar mabuk, kata Eli dalam hati. Hei, jangan mabuk di sini, teriak Eli. Buang anggurmu itu, ini adalah tempat suci. Tidak tuanku, saut Hana. Aku tidak sedang mabuk, aku sedang mendapat masalah berat. Dan aku menumpahkan perasaanku kepada Tuhan. Eli pun sadar kalau dirinya keliru. Pulanglah dalam damai, kata Eli pelan. Wahai perempuan, pulanglah dalam damai. Semoga Tuhan Allah Israel mengabulkan semua permohonan. Anak-anak, sebagai jawaban atas imannya, Allah memberikan Hana seorang anak laki-laki. Hana bersuka cita karena kebaikan Allah. Ia tahu kelahiran anaknya adalah mujizat. Nah, anak-anak, sejak saat itu Hana tidak menangis lagi. Ia mulai makan, minum, dan kembali bersemangat seperti biasa. Dia sangat senang karena dia tahu Tuhan mendengarkan doa-doanya. Nah, ketika Samuel lahir, Hana mendidik Samuel untuk menjadi seorang anak yang taat sejak usia kecil. Untuk memenuhi janjinya kepada Allah, Hana membawa Samuel yang kecil itu ke bait Allah dan meninggalkannya pada imam besar Eli. Anak-anak, Allah mempersiapkan Samuel untuk memimpin Israel karena keluarga Eli tidak dapat dipercaya. Anak-anak, Allah begitu mementingkan ketaatan. Juga dalam kehidupan seorang anak, kita belajar orang tua yang saleh juga bisa memiliki anak yang jahat kelakuannya. Ini diakibatkan karena tidak terdidik. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan kalau kami diajar untuk menjadi anak-anak yang taat,
yang mau melakukan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan kami boleh memahami dan mengerti sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami menjadi anak, bukan hanya pendengar saja, tapi kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami pagi hari ini Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.